kita kembali ke masyarakat. Jadi relawannya masyarakat. Jadi relawannya masyarakat. Jadi biar kita bisa memahami kondisi real lingkungan kita masing-masing. Oke. Nah, disitulah yang akhirnya ada kebutuhan dari kepentingan politik dan kebutuhan menyatu. Nah, muncullah inisiasi bersama kita membentuk yang namanya prakarsa warga. Prakarsa warga. Masyarakat dan pemerintah. Berbadan hukum ini? Ada berbadan hukum. Bentuknya perkumpulan? Perkumpulan. Oke. Terus untuk berkegiatan ini ya, apalagi kan tadi ada di 5 kota dan 1 kabupaten ya, Kepulauan Seribu. Ngongkosin dirinya gimana ini? Prakarsa warga adalah bukan ormas. Prakarsa warga bukanlah menjadi preman baru ataupun okem-okem baru di kampung. Ada soal ketimpangan akses terhadap ruang, satu soal itu. Nah, Mas Pram menjawab itu bahwa oke, sepertinya kita perlu mengaktifkan kembali balai warga. Terus, nah kita dari Prakarsa coba menangkap gagasan itu karena kita punya satu sudut pandang yang sama lah sama Mas Pram, punya nilai yang sama soal bagaimana pendampingan masyarakat, bagaimana Jakarta ini jadi kota untuk semua orang gitu, terutama orang paling rentan gitu ya, orang paling rentan itu punya akses yang sama. Jumpa lagi di The Exchange kanal The Tamrin. Siang ini saya Iyo dan Alof. ya, kita kedatangan 2 abang-abang nih. Nggak ada noninya, cuma abang-abang aja. Selamat siang Bang Lukman. Siang, Mas. Selamat datang Bang Heru. Ya. Halo, Mas. Kita hari ini mau memperbincangkan sesuatu yang setahun ini sudah lahir nih, hadir di Jakarta. Mungkin banyak warga Jakarta mungkin juga sudah dengar-dengar namanya, tapi mungkin belum tahu apa itu sebenarnya gitu kan ya. Ini ada namanya Prakarsa Warga. Nah, boleh diceritain dulu nggak Bang? Apa sih nih Prakarsa Warga? Namanya sih keren ya. Warga berprakarsa berarti kan ya? Berinisiasi. Berinisiasi gitu ya. Nah, coba ini gimana sejarahnya nih? Atau maksudnya apa nih Prakarsa Warga nih? Sebetulnya ini muncul ya sambil santai dengan kopi. Hasil proses politik yang ada di DKI. Oke. Jadi ada yang namanya kepentingan dan kebutuhan menjadi satu, muncullah yang namanya akhirnya Prakarsa Warga. Tidak lepas dari proses politik yang ada di DKI pada saat itu, yang akhirnya Waktu kapan tuh? Proses politik yang mana nih? Pilkada DKI pemilihan 2024 lalu. 2024 lalu. Soalnya di Jakarta berpolitik terus, kita Banyak. nggak tahu. Banyak. Makanya mesti jelas nih politik yang mana. Oh, Pilkada DKI 2024. Oke. Nah, akhirnya yang diusung itu menang, Mas Pram dan Bang Dul meraih kemenangan politik di sana. Nah, proses politik itulah yang akhirnya kita tidak membawa nama relawan karena akan terjadi bukan sekedar benturan, tetapi kita ingin merasa menjawab dengan berbasis akar rumput. Oh, jadi ini awalnya dari relawan pendukung. Relawan para pendukung. Pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Mas Pram dan Bang Dul. Apa aja tuh? Siapa aja tuh isinya tuh? Saat itu hampir ada 500 relawan yang ada di Dipo 72. Dipo 72. Ya, Dipo, markas relawan pada saat itu. Dipo 72 tuh maksudnya di Ponorogo. Di Ponorogo 72. Oke. Yang akhirnya semuanya itu melebur, kita tidak membawa nama relawan, tetapi kita kembali ke akar rumput masing-masing. Ke masyarakat. Ke masyarakat. Gitu. Jadi bukan jadi relawan Mas Pram atau bukan relawan Bang Dul. Kayak yang kemarin-kemarin tuh kan ada tuh relawan Jokowi, relawan apalagi tuh Prabowo dan segala macam. Enggak, ini udah jadi udah nggak pakai nama itu. Tidak pakai nama itu. Gitu. Kita kembali ke masyarakat. Jadi relawannya masyarakat. Relawannya masyarakat. Jadi biar kita bisa memahami kondisi real lingkungan kita masing-masing. Oke. Nah, disitulah yang akhirnya ada kebutuhan dari kepentingan politik dan kebutuhan menyatu. Nah, muncullah inisiasi bersama kita membentuk yang namanya Prakarsa Warga. Prakarsa Warga. Ya, artinya kita kembali dari masyarakat untuk masyarakat kembali gitu.
Ya, proses itu yang sampai sekarang sudah terbentuk sampai di tingkatan kelurahan. Sampai tingkat kelurahan. Sampai di tingkat Oke. kelurahan. Ini bayi baru setahun tapi jalannya udah banyak ya, Udah geraknya banyak. udah banyak. Ya karena memang berangkat dari relawan, tetapi tidak atas nama relawan, mereka harus kembali ke rumahnya masing-masing. Rumahnya masing-masing ya tempat dia tinggal. Tempat dia tinggal Tempat dia tinggal. di daerah tersebut. Wah, Jadi berbasis teritori dong. Teritori. Oke. Teritori. Kan kalau kemarin organ relawan dari mana-mana dikumpulin mendukung anu ini itu. Sekarang itu udah di ini kan apa Dilebur. bersatu lah, lebur ya. Lebur. Menjadi prakarsa warga tidak lagi membawa nama organ, Tidak lagi membawa organ. tapi mereka akan menjadi istilahnya di situ perwakilan atau apa ya mewakili lah dari masing-masing teritori atau Teritori, wilayahnya. wilayah masing-masing. Sehingga basisnya kewilayahan. Kewilayahan. Oke. Nah, kalau kita ngomong judulnya tadi prakarsa warga, ya kan? Ini kan berarti inisiatifnya dari warga. Ya. Nah, inisiatif warga apa sih yang mau atau yang sudah dilihat sehingga kelihatannya nih ya si prakarsa warga itu hendak mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, mengorganize apa yang menjadi kebutuhan dari masing-masing wilayah. Betul. Nah, Betul. apa sih bentuk real dari kegiatan prakarsa warga ini? Kebanyakan adalah mengadvokasi. Advokasi. Mengadvokasi. Seringkali di dalam sebuah bernegara ini yang sering miss itu adalah keberadaan dan cara komunikasinya. Sesuatu yang bagus, tetapi kalau itu tidak tersosialisasikan, terkomunikasikan dengan baik, maka warga itu juga tidak tahu. Oke. Gitu loh. Warga pun ingin tahu, cuma kadangkala karena sumber daya yang terbatas, tidak mengerti akses pemerintahnya seperti apa. Oke. Banyak sekali program-program yang baik itu tidak tersampaikan dan tidak pernah termanfaatkan oleh warga. Nah, inilah keberadaan prakarsa warga, menjembatani itu. Padahal kan perangkat pemerintah mulai dari provinsi ya, Iya, terus camat. camat, lurah, RW, RT, kayaknya udah komplit tuh. Betul. Kita masih ada persoalan adalah birokrasinya ini. Oke. Jadi alur-alur birokrasi yang seringkali bukan mempercepat. Nah, masyarakat ini yang sampai ke bawah ini bingung akses ke pemerintahan ini seperti apa. Tidak usah sampai di levelan yang tinggi sampai ke wali kota, apalagi ke gubernur. Di tingkatan kelurahan sampai camat saja mereka bingung. Nah, inilah yang harus kita tembus sehingga masyarakat itu melihat pemerintah itu adalah orang tuanya. Tempat mereka bisa mengadu. Tapi kalau itu sangat formalistik dan sebagainya, bagaimana masyarakat itu bisa memahami? Keberadaan prakarsa warga itu mencoba menjembatani keduanya. Apakah peran RW tadi yang seperti dibilang Bang Alo itu kurang RW dan RT? Mereka ini kan udah sekian lama loh. Ada struktur di beberapa Jakarta. hal yang banyak sekali yang mungkin yang sulit diakses oleh RT dan RW. Ini kan bisa kerjasama. Oh jadi ini malah membantu Malah RW membantu dan RW, RT gitu ya? Untuk memperkuat misalnya ada program pendidikan, ada masalah kesehatan, ada misalnya juga ingin membuat kegiatan. Ini kan mempertemukan itu. Oke. Dan kita sudah mencoba memanifestasikan sebuah janjinya Mas Pram pada saat itu adalah balai warga. Oh, membuat Balai warga. di Tetapi setiap- pada saat itu masih namanya itu balai rakyat. Balai Kita rakyat. menerjemahkannya itu adalah balai warga. Kenapa? Karena kalau ada balai rakyat itu kecenderungannya adalah nomenklatur yang ada di DKI itu GOR yang di kecamatan. Nah, kita ingin membedakan itu, pemahaman itu gitu loh. Sehingga kita namakan adalah balai warga. Tetapi bukan pada fisiklinya yang kita
harapkan, kita menginginkan fungsinya ruang publik itu sehingga banyak sekali masyarakat yang kekurangan ruang publik bisa bermanfaat di ruang publik itu. Entah itu tempat berinteraksi, tempat mengadu, tempat beraktivitas, sehingga lingkungan itu betul-betul produktif. Itulah keberadaan balai warga yang diinisiasikan oleh Prakarsa Warga berdasarkan sebuah janji politiknya Mas Pram dan Bang Dul pada saat itu. Alhamdulillah kita sudah ada pilot project di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Ciganjur. Jadi di Ciganjur, Jagakarsa itu sudah ada balai warga? Sudah ada. Udah ada bangunannya gitu ya? Sudah ada bangunannya. Nah, kan yang terpenting bukanlah bangunan. Ya, betul. Tetapi bagaimana konten atau isi Yes, dari betul. bangunan itu yang disebut kegiatan atau program itu yang searah selaras dengan visi misi Prakarsa Warga, Betul. ya kan? Kalau tadi bilang Prakarsa Warga, ya selain juga kita berkoordinasi dengan pemangku wilayah kan, bagaimana memberdayakan mereka? Ya. Bisa diceritain nggak apa yang sudah terjadi di Jagakarsa ini? Banyak sekali. Ada kegiatan silat, kegiatan karate, kegiatan taekwondo, itu baru bela diri saja. Belum kegiatan tari, ada 3 sanggar tari yang beraktivitas di sana. Belum lagi beberapa ormas juga, misalnya ada acara upacara, rapat dan sebagainya, menggunakan di sana. Acara Pokdar Kamtipmas Polisi menggunakan di sana. FKDM dan sebagainya, bahkan acara masyarakat Marawis dan acara keagamaan itu di sana. Acara pernikahan itu di sana, bahkan sampai acara sunatan itu di sana. Gratis. Gratis. Jadi sebelum ada balai warga itu, sebelum ada Prakarsa Warga, nggak ada tuh sanggar tari tadi di sana. Tidak ada, tidak ada. Kegiatan pencak silat itu nggak ada. Tidak ada. Mereka bingung Masing-masing lah ya. masing-masing mencari tempat. Tetapi sekarang ini ya mereka beraktivitas di sana. Jadi community center gitu ya. Community center di sana. Zaman dulu nggak ada yang kawin juga berarti ya. Kan ini baru jadi tempat kawin. Jadi mungkin Nggak ada yang sunatan gitu. Nah, iya. saya mungkin cerita sedikit latar belakang kalau kita masuk ke balai gitu, Mas. Jadi awalnya memang Mas Pram dalam kampanye itu mengatakan bahwa kan ada pertanyaan lah dari warga. Karena dia mau melakukan hajatan tapi nggak ada tempat, mahal. Kan tempat di Jakarta, jadi di Jakarta ini kan kota paling padat bahkan mungkin di Asia ya. Jadi tanah itu dan ruang di atasnya itu jadi sesuatu komoditas lah, ada nilainya. Jadi kalau kita cari misalnya lapak itu kan harganya bisa jutaan di Jakarta. Sedangkan kita sama-sama tahu bahwa Jakarta nih ketimpangannya jauh sekali kan. Jadi kalau kita baca data misalnya di BPS tuh 20% orang paling kaya itu menikmati sekitar di atas 50% kue ekonomi kota. Sedangkan 40 paling bawah itu cuma dapat 16%. Nah, orang paling rentan ya, paling miskin itu tentu saja kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap fasilitas publik. Jadi kalau mau hajatan, kalau orang kaya mungkin kan bisa sewa hotel, sewa gedung, begitu juga kalau dia mau kumpul sama keluarga, mau mengadakan latihan. Jadi ada soal ketimpangan akses terhadap ruang, satu soal itu. Nah, Mas Pram menjawab itu bahwa oke, sepertinya kita perlu mengaktifkan kembali balai warga. Atau sebelumnya disebut balai rakyat ya. Yang memang itu memanfaatkan ada semacam gor, terus ada tempat, ada ruang-ruang publik lah. Terus, nah kita dari Prakarsa coba menangkap gagasan itu karena kita punya satu sudut pandang yang sama lah sama Mas Pram, punya nilai yang sama soal bagaimana pendampingan masyarakat, bagaimana Jakarta ini jadi kota untuk semua orang gitu, terutama orang paling rentan gitu ya, orang paling rentan itu punya akses yang sama gitu. Nah itu coba kita dalami, kita bedah gitu ya, oke. Sehingga kita dorong ini sebagai satu gagasan lah, balai warga ini menunjukkan bahwa ada peran pemerintah, peran negara lah, mengintervensi bahwa ini ada masyarakatnya yang nggak bisa dapat akses. Kayak misalnya kalau kita lihat, misalnya kalau di Jakarta itu ya, apa yang dimaksud orang miskin Jakarta, kalau menurut BPS itu yang konsumsinya cuma 800.000 selama sebulan. 500.000 itu untuk makanan, 300.000 untuk non makanan, termasuk kita nggak bisa bayangin gimana nya 300.000 untuk bisa ngadain sunatan Jauh segala macam. sekali dibanding UMR. Ya. Itu.
Nah, ini jadi salah satu terobosan memastikan ada ruang publik. Tadi nyambung ke Mas Lukman mengatakan bahwa ada kolaborasi dengan perangkat daerah. Ini kan tujuannya sebenarnya gini. Ini pemerintah negara menyiapkan perangkat birokrasi sampai level RT RW gitu, kelurahan gitu ya. Nah, yang kita harapkan sebenarnya kan masyarakat punya kemampuan untuk berdaya, memutuskan sendiri. Karena dia yang paling paham situasi kondisinya. Kadang-kadang keputusan misalnya di musrembang ya, usulan-usulan itu kan dalam kacamata pemerintah gitu, top down. Nah, ini kita mencoba lah supaya masyarakat ini bisa kumpul, mengidentifikasi masalahnya apa, kebutuhannya apa. Nah, Prakarsa masuk di situ sebagai salah satu fasilitator, menyambungkan dengan birokrasi lah, sehingga ini bisa berjalan beriringan. Poin pokoknya itu. Birokrasinya membuka diri nggak untuk itu? Kan kadang-kadang biasanya semua ini dilakukan di ruang-ruang tertutup, di pojok-pojok, di tempat gelap gitu kan. Nah itu ada nggak sebenarnya? Alhamdulillah birokrasinya welcome karena merasa terbantukan untuk itu. Gitu ya. Nah tadi itu menarik ya ketika bicara tentang rakyat kelas menengah bawah lah. Apalagi tadi bicara lebih fokus lagi rakyat miskin. Ya kan? Rakyat miskin kota ya. Nah, Ini beda kan nih miskin kota sama miskin desa. miskin desa masih punya sawah. Iya. Nah, kan ini menjadi satu concern yang mungkin secara birokrasi terdata, tapi tidak tereksekusi. Bagaimana cara memberdayakan? Kalau tadi yang saya tangkap penjelasan dari Bang Lukman, dari Mas Heru, ada pendampingan, ada edukasi, ada pelayanan, kayak begitu ya. Jadi kurang lebih itulah yang mau dicapai oleh Prakarsa Warga. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kegiatan-kegiatan model apa sih yang memberdayakan masyarakat? Karena kan program pemerintah ada, kebutuhan masyarakat ada. Tadi kan ceritanya Prakarsa Warga mau nyambungin nih. Jadi kegiatan model apa yang sekarang dilaksanakan oleh Prakarsa Warga dalam rangka membantu masyarakat rentan, masyarakat miskin, supaya inklusif? Banyak program pemerintah yang seringkali banyak yang rentan itu tidak bisa menikmati. Misalnya apa? Misalnya adalah bantuan pendidikan, KJP. Oh, KJP ini di mana-mana ini bermasalah nih. Nah, yang sekolah menolak karena KJP-nya datanya kurang, ataupun misalnya itu ditahan ijazah, atau misalnya tabungannya dari pemerintah itu tidak bisa digunakan. Nah, mereka kan bingung untuk akses ke pemerintah. Karena kita berdasarkan lingkungan, teritori, wilayah yang ada di rumahnya masing-masing, mereka mengadu. Dan itulah yang kita kita eskalasikan. Di mana sih problemnya? Banyak sekali yang kita dampingin itu yang akhirnya alhamdulillah itu terselesaikan. Tanpa ribut, tanpa tegang, semua bisa selesai. Karena program itu pasti problemnya adalah teknisnya. Mungkin dari pemerintah itu baik mengantisipasi sehingga beasiswanya hanya digunakan untuk sekolah, tetapi kan teknisnya. Nah, ini yang seringkali menjadi problem di tingkatan masyarakat. Yang akhirnya banyak sekali masyarakat ketika mau ujian itu nggak bisa karena belum bayar. Padahal di tabungannya itu ada uangnya. Nah, itu bisa terselesaikan. Nah ini pertanyaan ini. Jadi masyarakat, katakanlah tadi ya, kasus yang tentang KJP itu. Ada kasus, lalu dibantu oleh Prakarsa Warga, selesai. Pertanyaan saya kan, apakah penyelesaian itu kasuistis? Ataukah ada masalah teknis yang akhirnya improve? Ada perbaikan dari sisi pemerintah ya, tentang teknisnya gitu. Kalau tidak ya capek juga kita kasus mulu gitu. Yang itu yang menjadi masukan kita ke beberapa sudin dan beberapa wali kota yang ada di wilayah yang sudah berdiskusi mereka. Di Jakarta Timur, di Jakarta Selatan kemarin,
di Jakarta Barat. Mereka sudah menyampaikan itu masukan, dan ini semoga ini menjadi tindak lanjut selanjutnya dalam membaca sebuah persoalan teknis untuk mereka rumuskan kembali, karena ini kan merupakan feedback ya untuk merumuskan secara teknisnya seperti apa sehingga tidak terjadi miss gitu loh. Walaupun tidak akan sempurna karena pasti akan menemukan kendala-kendala teknis yang lainnya, tetapi setidaknya perbaikan teknis secara umum itu bisa diperbaiki. Ini sudah dilaporkan. Mereka sudah bertemu dengan sudinnya masing-masing, melaporkan, dan mereka sudah ketemu dengan stakeholder kewilayahan, misalnya dengan sekonya, dengan Pak Wakil Wali Kotanya, dengan Wali Kotanya, itu sudah tersampaikan. Nah, kan kasus-kasus itu bisa diselesaikan tentu berbasis data ya. Jadi kita nggak cuman komplain, nggak cuman protes demo gitu. Yes, betul. Datanya lu mana, bahwa ini kasus gitu. Ya. Berarti prakarsa warga mesti kuat juga dong. Nah, itu yang menjadi kita juga perbaikan. Kita sedang mengupayakan itu menjadi basis data. Supaya itu menjadi bagian bukan saja kepentingan kita, dan itu menjadi kepentingan pemerintah yang akan digunakan. Oh iya, ada berapa kasus dengan data, bukan ucapan kata orang dan sebagainya, tapi memang benar-benar secara fakta dan data yang dipahami. Tapi menurut saya Bang Arif, mungkin saya nambahin bahwa yang penting kan bukan cuma data, tapi data tuh mewakili wajah orang. Ya. Ada manusianya di balik data angka-angka itu ya. Jadi Ya jangan juga nanti bansos sudah yang punya nama udah mayat. Iya. Jadi kembali ke soal, sebenarnya ini agak nyambung dengan balai ya. Jadi secara apa ya istilahnya, secara sistem kita coba dorong lah satu gagasan soal tadi balai. Jadi balai itu sebenarnya ada dua hal. Satu soal ruangnya, kedua kita melihat soal kondisi yang tadi kelompok rentan. Jadi kalau kita lihat sejarah di Jakarta itu angka kemiskinannya tuh udah naik 100.000 dari semenjak COVID. COVID tuh kita tuh kemiskinan 3, sekian persen lah gitu. Dan ini belum bisa kembali nih, angka ini. Jumlahnya masih segitu. Kan harapan kita nggak ada lah orang miskin lagi. Kemiskinan tuh jadi masa lalu lah. Kan harapan kita gitu. Nah terus kita coba periksa bagaimana strategi atau tata kelola pemerintah mengatasi kemiskinan. Ternyata ada sektor-sektornya kan banyak nih. Ya. Karena penyebab kemiskinan tuh kan macam-macam. Ada pendidikan yang mahal, transportasi, makanan, segala macam gitu. Nah, misalnya di dinas sosial tuh ada petugas data. Jadi tugas dia mendata apakah orang ini layak atau tidak diberi bantuan. Misalnya apakah dia punya motor, rumahnya tanah atau enggak gitu. Kemudian data dikumpulkan terus dapat bantuan. Nah, persoalannya kan kita harus periksa, oke, kenapa orang ini miskin? Misalnya, oh dia miskin karena dia tidak bekerja. Nah, kan mesti dicek kenapa dia tidak bekerja, nggak punya ijazah atau nggak punya skill. Nah, maka itu harus dibantu. Nah, makanya gagasan kita adalah atau jangan akses tempat mencari kerja juga nggak punya gitu loh. Nah, makanya gagasan kita coba dorong balai warga ini bukan hanya tempat, tapi ekosistem. Jadi di dalamnya ada pemberdayaan masyarakat bisa rapat, tapi di situ juga ada semacam petugas pendamping sosial. Jadi ide kita itu, jadi kalau bisa pemerintah negara, dalam ini pemerintah Jakarta, bisa ada semacam pendamping sosial yang dia teritorial, Bang. Menguasai wilayah, tidak hanya sektor tertentu. Kan jadi misal setelah dicek, oh ternyata dia nggak bekerja. Kenapa? Karena nggak punya ijazah sama sekali. Oke, maka dia harus tahu namanya siapa, orangnya siapa, itu adalah tanggung jawab dia. Nah di birokrasi kan kadang-kadang target outputnya kegiatan, Bang. Jadi kegiatannya apa? Mendata orang miskin. Kegiatannya memberi bantuan. Nah, itu harus dirubah. Jadi targetnya adalah misalnya jumlah orang miskin di satu RW 10 dalam 1 tahun harus turun 5, 4, 3, 2, 1 sampai 0. Jadi itu yang harus diubah mindset itu di birokrasi bahwa targetnya itu dampaknya apa. Nah itu. Nah dengan adanya pendamping sosial, ini gagasan yang coba kita dorong, itu dia tahu siapa orang yang miskin, siapa yang butuh bantuan paling butuh. Oke, dia data, oke, nanti dia semacam pengampu ya, pendampingnya. Oke, sebabnya adalah dia tidak punya ijazah, maka dia bisa berkontak dengan dinas pendidikan. Oke, ada nggak program untuk paket A, paket B, paket C? Oh, kebutuhannya
dia udah nggak bisa lagi nih, udah usia lanjut. Setahu saya di Basnas tuh ada program untuk usia lanjut ya, bantuan dan modal kerja. Termasuk pada apa yang difabel dan sebagainya itu ada di basis DKI itu ada. Oke, jadi benar-benar ini ya yang disoroti atau yang menjadi fokus kegiatan dari Prakarsa Warga ini kan benar-benar berbasis data di lingkungan sekitar kan. Betul. Nggak ngada-ngada gitu loh. Karena tentu saja kita bisa lihat setiap daerah dinamikanya beda-beda. Ya kan? Makanya tadi kembali lagi. Nah, bukankah dari Dinas Sosial itu ada tenaga-tenaga pendamping seperti masyarakat untuk pemberdayaan, untuk bantuan sosial dan segala macam, bukannya ada itu? Apa nggak tumpang tindih? Justru keberadaan kita ini memperkuat, bukan saling mendahului. Pastinya kekurangan pendamping yang ada di dinas sosial itu pasti ada. Tapi belumlah mencukupi kebutuhan warga. Kehadiran kita dalam memperkuat itu. Sehingga keberadaan kita ini bukan bagian dari rivalnya pemerintah, tetapi bagian dari mereka yang tidak bisa mereka langsung, ya kita menjembatani hal itu semua. Artinya di satu sisi sebenarnya ini kan bagus ya kehadiran Prakarsa Warga, tapi di sisi lain jadi semacam pengakuan juga bahwa birokrasi Pemprov DKI ini sangat lemah, nggak bisa menyentuh masyarakat terbawah atau memberikan layanan atau solusi buat warga DKI gitu. Saya lebih melihat era sekarang ini bukan lagi semua dilakukan oleh pemerintah, tetapi adalah kolaborasi. Kalau dalam dunia perguruan tinggi itu ada namanya good governance, private sector, partisipasi dan pemerintah. Ini bergerak bersama-sama memberikan sebuah pelayanan, pemberdayaan. Tapi ininya udah maksimal belum nih? Sudah optimal belum? Kan ini kan perangkat ini kan digaji dari pajak masyarakat. Benar. Kalau ini nggak optimal, lalu dikasih bandalan dari warga lagi, mana nih pajak rakyatnya? Kalau kita ingin membuat sebuah pemerintahan itu bagus, kita menimbulkan yang namanya partisipasi masyarakat semakin luas. Betul. Itulah yang harus didorong semakin kuat. Artinya gajinya bisa dikurangin dong ini. Artinya, iya dong. Artinya bahwa anggaran-anggaran tersebut kan bisa optimal pada program-program yang lainnya. Iya, sehingga makanya. bukan membengkak birokrasi ini makin besar gitu loh. Oke, ini menarik nih. Tapi balik lagi deh. Prakarsa Warga ini organisasi bentuk apa sih? Apa OTB aja? Ya sebetulnya ini hanya perkumpulan. Perkumpulan Saja jenisnya. Tidak, bukan ormas, apalagi prema. Itu betul-betul kita menekankan bahwa Prakarsa Warga adalah bukan ormas. Prakarsa Warga bukanlah menjadi preman baru ataupun okem-okem baru di kampung. Tetapi adalah bagian dari masyarakat untuk masyarakat. Dan juga menjadi bagian jembatan pemerintah kepada masyarakat yang tidak bisa dipahami, ditembus, sehingga ini bisa benar-benar menjadi dua jembatan. Jembatan pemerintah ke masyarakat, jembatan masyarakat ke pemerintah. Kehadiran itu diharapkan adalah menjadi salah satu solusi masyarakat dan pemerintah. Berbadan hukum ini? Ada berbadan hukum. Bentuknya perkumpulan? Perkumpulan. Oke. Terus untuk berkegiatan ini ya, apalagi kan tadi ada di 5 kota dan 1 kabupaten ya, Kepulauan Seribu. Ngongkosin dirinya gimana ini? Uang nggak dapet itu dari pemerintah, nggak digaji Ini urunan juga. aja semuanya. Kita urunan saja gitu loh. Yang ada rezeki lebih ya kita urunan lah kan gitu. Tapi berarti nggak sustain dong kalau gitu, nggak bisa terus. Tergantung pada kemampuan Kalau ada saat rezeki, itu. kalau lagi nggak ada rezeki. Iya. Ada beberapa program yang bisa kita kolaborasikan dengan pemerintah. Pemerintah punya program tadi tidak punya bentuk eventnya, sumber manusianya, kita bisa menghadirkan di situ. Sehingga kolaborasi itu berjalan. Gitu ya. Misalnya ada program misalnya mendengar dalam kerangka kerukunan umat. Misalnya dari Kesbangpol. Yeah. Nah, kita buat menghadirkan. Kita buat
bekerja sama dari Kesbangpol. Kita mendengarkan aspirasi masyarakat, tokoh masyarakat, apa itu kerukunan, apa itu perbedaan. Dan itu menjadi masukan pada Kesbangpol sendiri. Pembiayaannya dari pemerintah. Kita yang merajut di bawahnya. Itulah kolaborasi. Sehingga pemerintah dari Kesbangpol bisa memahami apa aspirasi dari masyarakat. Dan kita juga tidak banyak mengeluarkan anggaran. Tapi kita fokusnya bagaimana aspirasi masyarakat itu bisa dipahami oleh pemerintah. Dan bagaimana cara pensolusiannya. Dan itu menjadi kata kunci pemerintah. Di mana cara penyelesaiannya. Oke. Jadi peran di tengah ya. Jadi suara masyarakat, lalu juga program pemerintah. Ini kan, kalau tadi ceritanya salah satunya jadi I.O. berarti kan? Iya, jadi Berancang sebuah kegiatan. mengerah massa. Nah, kan tadi dibilang ini bukan ormas, oke. Karena kita itu lebih ke warga. Bukan kepada ormas, artinya kepada diri sendiri. Juga bukan preman, yang kerjanya injek sana, getok sana gitu kan. Nah, memang ini menjadi sebuah tantangan ya. Menghidupi dirinya sendiri aja kayaknya belum ada kepastian untuk jangka panjang gitu. Adakah cara lain gitu untuk memastikan bahwa kegiatan prakarsa warga, katanya tadi mulia buat rakyat ya, itu tetap bisa berlangsung panjang, berlangsung lama. Bahkan jika perlu kan bergenerasi ke generasi sampai tadi seperti kata Mas Heru, rakyat miskinnya jadi nol. Nah, apa sih yang menjadi bayangan kita bahwa mesin pemberdayaan masyarakat ini Bisa itu panjang. bisa terus bergulir? Ya. Sektor swasta bisa berperan di sana. Yang mereka tidak bisa menembus ke akar rumput, tetapi dia bisa ingin membantu. Misalnya, ada sektor private itu buatin dong, kesian mereka ada tengah jalan gitu loh. Kita lah bantu nanti, oke, kita minta pada pemerintah, SKP dan ataupun kewilayahan, ada nggak yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat setempat sehingga tidak mengganggu jalan dan itu bisa membantu mereka dalam kelangsungan hidup. Maka dicarikan daerah-daerah yang memungkinkan untuk lokbin. Nah, bangunan lokbinnya itu dibantu oleh para pihak swasta yang mempunyai empati mereka terhadap kondisi yang ada. Dan itu kita komunikasikan semua. Nah, itu salah satunya ya. Masih banyak hal-hal yang lainnya mungkin bisa dikolaborasikan sehingga juga dapat menekan yang permasalahan klise-klise seperti anggaran itu tadi. Ya, kan setiap daerah dinamikanya berbeda, tantangannya berbeda. Kebutuhannya berbeda. Ini mengakibatkan prakarsa warga yang tadi ada di 5 kota dan 1 kabupaten itu bisa jomplang juga dong. Karena kreativitas, ya kan, inovasi, lalu koordinasi dan segala macam itu tergantung dari para pengurus di masing-masing tempat. Nah, ini kan bisa mengakibatkan satu tempat itu bisa terjadi kemajuan, di tempat lain mandek atau bahkan tidak menjadi apa-apa gitu. Apa sih yang ada di pemikiran Bang Lukman sebagai presidium prakarsa warga itu supaya kita ada pemerataan sesuai dengan konteks wilayah masing-masing? Mereka walaupun kewilayahan masing-masing, komunikasi dan koordinasinya tetap intens. Sehingga ada injek pemikiran, injek isu yang dibangun, sehingga kita tidak khawatir, oh ini kejomplang. Walaupun itu teritori ketika resource-nya bergerak dalam membangun isu ataupun gagasan, itu bisa bergerak dengan sendirinya. Artinya, pengerahan optimalisasi ketimpangan itu dapat kita minimalisir dengan rembuk bersama. Oh, di sana kelemahan sana, apa yang harus wilayah yang lain membantunya. Sehingga menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di wilayah yang dianggap misalnya tidak kurang optimal. Walaupun kasusnya optimalisasinya dan potensinya berbeda-beda antara wilayah. Tetapi itu bisa bergerak dengan sendirinya karena lintas gagasan itu tidak tergantung pada wilayah. Gagasan itu bisa berkembang dengan di wilayah mana saja. Sehingga injeksi pemikiran dan
resource itu bisa bergerak lintas wilayah. Jadi dengan kata lain, apapun yang berlangsung di 6 wilayah ini ya, 5 kota dan 1 kabupaten, itu tetap terkoordinir. Terkoordinir. Ya. Jangan juga nanti kan istilahnya kita malah bikin raja-raja kecil gitu Ya, loh. Bukan franchise ya. Oh. Iya. Ya kan? Itu yang sebenarnya menjadi satu pergumulan sendiri nih ya di dalam sebuah organisasi ketika istilahnya udah punya Udah jalan ya. gitu. Nah, Berapa orang sih yang terlibat seluruhnya nih dalam kepengurusan atau aktivitas itu Prakasa Warga? 200-an lebih. 200-an ya. Itu benar-benar ex relawan pemenangan kemarin gitu Ex ya. relawan pemenangan, masyarakat setempat, Ada RT, juga ada masyarakat juga yang masyarakat setempat. Karena itu tadi mereka harus kembali lagi ke habitatnya, yaitu rumahnya. Kita tidak berbasis karena faktor relawan tersebut. Relawan itu harus kita Balik lagi ke negeri balikan asalnya kepada ya. akarnya mereka Habitatnya dari masa lah. Kalau habitatnya anak sekarang gitu. bilang kembalikan ke habitatnya. Kembalikan ke habitatnya. Jadi yang mereka yang ada yang Karang Taruna, ada yang organisasi kepemudaan di masyarakatnya. Nah, itu ya bergabung. Pola rekrutmennya gimana nih? Kalau ada misalnya warga yang by rekomendasi. Rekomendasi. Nggak bisa apply ya? Nggak Nggak buka rekomendasi, lowongan gitu ya? Ya ini kan karena kita masih menilai rekomendasi itu pasti memberikan sesuatu yang Lebih baik, dipercaya lah lebih ya. dipercaya gitu. Oke. Nah, kalau tadi kan dibilang Prakarsa Warga basisnya adalah kemarin relawan yang mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Kan ada 2 relawan besar lagi itu. Dari calon gubernur yang satu RK, yang satu Dharma Pongrekun. Pongrekun gitu loh. Apa kesana nggak ada relawannya? Ada nggak? Ada relawan. Ada relawan Cuma, ya? memang kemarin kita melakukan Bukan pasukan ya? konsolidasi internal yang pemenang. Tapi sekarang ini sudah ada beberapa yang terlibat. Ya Oh, kan gitu? mereka kan bisa aja tetap peduli sama lingkungannya Betul. kan. Mereka yang terlibat dan punya konsen terhadap perbaikan Jakarta, silakan monggo. Gitu ya. Boleh tuh Boleh gabung. saja monggo. Tapi rekomendasi juga ya. Tapi Rekomendasi. tentu dengan rekomendasi, artinya rekomendasi punya nilai tertentu, Iya, walaupun iya. tidak sempurna. Oke. Oke. Nah, ini kan menarik. Ini kan tadi kan berbasis teritori, kewilayahan gitu ya. Salah satu yang akan menjadi senternya itu kan balai warga tadi gitu ya. Baik itu sebagai fisik maupun sebagai sebuah community development atau community centernya wadahnya di balai warga. Tapi tadi dibilang baru ada 1 nih pilot project. Kok kenapa baru ada 1? Yang satu ini adalah memang pure ada crowdfunding kita sendiri, Oh, bukan dari Pemprov. tidak dari Pemprov. Hmm. Ya, Itu crowdfunding buat bangunan. bangunan. Lahannya? Lahannya punya Pemda, Oh, bukan punya warga. bukan punya warga. Oke. Nah, kenapa baru 1 nih? Sekarang sedang kita upayakan di beberapa tempat dan ini masih on progress. Maksud saya gini, saya kan dari lahir di Jakarta, masih menjadi warga Jakarta, jadi cukup tahu lah apa perkembangan Jakarta dari waktu ke waktu. Saya lupa di era Gubernur Sutioso atau Fauzi Bowo itu ya, Pemprov DKI itu punya program karena kebutuhan ruang terbuka di Jakarta tuh sulit. Jadi Pemprov waktu itu mengupayakan setiap kelurahan itu Pemprov mengakuisisi lahan minimal 100 sampai 200 meter untuk menjadi ruang terbuka buat publik. Ya. Di daerah tempat saya kecil, di rumah ibu orang tua saya, itu di daerah Menteng ya, itu ada bekas pabrik kerupuk yang waktu itu dibeli sama Pemprov dijadikan lahan terbuka di daerah Menteng, Menteng atas ya, bukan Menteng. Anak Menteng dia. Menteng atas tapi. Nah, cuma memang habis gitu ya udah dibuka, dibikin jadi taman, udah. Cuman jadi begitu. Saya lihat juga di daerah-daerah lain, di kelurahan-kelurahan lain ada tuh. Saya nggak tahu tuh. Nah, itu datanya mesti dicek tuh. Karena tuh akuisisi lahan tuh, berarti milik Pemda kan? Ya. Itu daerah Fauzi Bowo atau Sutioso lah. Kemudian di era Gubernur Jokowi Ahok, ya kan? Itu ada yang disebut
dibikin namanya RPetra. Iya. Ya kan? Ada RPetra, ya, entah yang memang lahan DKI, ada juga pihak swasta yang menyumbangkan lahan, misalnya pengelola properti, sebagian dikasih lahannya gitu kan ya, di branding dan sebagainya dan sebagainya. Nah saya nggak tahu, lupa tuh di era Anies, kalau nggak salah namanya ganti lagi gitu. Nah, kok kenapa jadi ada kesulitan? Padahal nih kalau misalnya mau didata lagi, yang dulu satu kelurahan 100-200 meter itu kemana itu ya? Jangan-jangan ntar jadi kontrakan berapa pintu lagi kan kita nggak tahu ya kan? Terus RPetra mau diapain? Lalu di era Anies itu saya nggak tahu ada pertambahan jumlah RPetra yang berganti nama jadi apa, saya nggak lupa. Itu gimana? Nah kenapa nggak itu direvitalisasi, difungsikan, kan bisa langsung Ya, colok, langsung on tuh. balai warga ini tidak identik kita harus dari nol seperti yang di Jagakarsa. Ada beberapa misalnya tempat publik yang tidak teroptimalkan, itu bisa direvitalisasi. Sehingga menjadi ruang publik. Tidak harus dari nol lahan kosong dibangun menjadi tempat, tidak harus itu. Jadi Atau RPetra yang memang sudah jadi sebenarnya kan banyak RPetra itu memang sudah bergerak gitu loh. Bahkan sekarang kan kemarin sempat kusam tuh banyak yang. betul. Ini juga sudah banyak. Yang terpenting adalah bagi kami itu bukan lagi physically-nya, tapi fungsionalisasinya gitu loh. Oh betul. Itu yang terpenting bagi kami. Itu kan hanya fisiknya. Kalau fungsinya tidak ada, buat apa? Misalnya, sebagai contoh, ada gereja ingin di wilayah selatan ingin melakukan aksi sosial. Lalu dia ingin gunakan, kalau saya mau aksi sosial di balai warga boleh sah. Gitu loh. Tetapi jauh lebih baik adalah di tempat RPetra. Kenapa? RPetra tersebut dekat dengan gereja, sehingga pemanfaatannya akan jauh lebih baik. Aksi sosialnya gereja tersebut akan jauh lebih baik berdampak pada lingkungan gereja. Gitu. Ya, artinya saya mendorong optimalisasi RPetra tersebut sehingga bisa digunakan pada masyarakat, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Gitu. Jadi kan sebenarnya aset-aset pemerintah nih ya yang sudah ada, kan kalau tadi dibilang tidak mesti kita membangun baru, yang sudah ada kita optimalkan gitu kan. Nah, tapi ini jadi menarik juga nih Mas Iyo. Kan tadi dibilang lahan Pemda kosong, dibangun balai warga, itu punya siapa sekarang? Statusnya ya. Punya pemerintah. Oh jadi oleh prakarsa warga diserahkan kepada pemerintah bangunan itu. Iya. Keren banget ya. Kita hanya mengoptimalisasikan buildingnya saja. Artinya memfungsionalisasikan buildingnya. Itu punya pemerintah. Nggak akan hilang itu. Pemerintah ini maksudnya level mana nih? Kelurahan. Oh, jadi itu Karena itu dihibahkan bekas kepada kelurahan. KIP-nya itu bekas diperuntukkan untuk rumah dinas lurah. Tapi waktu itu prakarsa warga yang bangun berdasarkan crowdfunding. Iya, Lah betul. anggarannya yang ada dikemanain itu kan harusnya ada anggarannya itu. Kalau itu saya kurang bisa paham ya, karena itu kan ada di SKPD masing-masing kan. Kalau ini kan kita berdasarkan inisiasi menambah ruang publik yang sehingga kegunaannya fungsinya itu mengoptimalkan ruang publik itu untuk kepentingan masyarakat. Jadi tidak hanya ada RPetra, tapi ada bentuk-bentuk yang lainnya yang bisa teroptimalisasikan. Nah sekarang Mas Pram kan dulu menjanjikan tuh ada balai rakyat tuh. Berarti kan sebenarnya dana atau pengalokasian dana yang untuk Balai rakyat itu kan mesti bisa jadi balai warga atau gimana nih? Jadi mungkin gini, kan aku sedikit mendudukan ya, maksudnya kita nih perkumpulan, bukan pemerintah, sehingga kita nggak bisa dorong eskalasi bahwa harus ada satu. Kita memang berinisiatif, jadi kita menyusun satu gagasan, kan gagasan kita bukan cuma ruang tapi ekosistem tadi. Nah itulah yang kita coba dorong, kita berkomunikasi sama Mas Pram, kita kemudian ketemu juga sama tim di Stafsus, terus responnya positif bahwa ini memang janji kampanyenya Mas Pram, terus kita diskusi panjang bahwa ini gagasannya besar.
Artinya bukan cuma ruang, karena ini gagasan yang besar harus didalami. Seperti apa? Oke, ada kebutuhan, ini perlu ada kajian akademik. Oke, terus kita sampaikan, ya kita mewakafkan dirilah ke Pemprov, butuhnya apa, kita bantu. Oke, tolong dibantu, tolong analisis ini sebagai satu gagasan warga. Jadi kami membuat naskah akademik, kajiannya lah, kajian dari perspektif prakarsa bahwa ini loh Mas Pram dan tim dan Bang Rano, gagasan tentang balai warga ini seperti ini. Nah itu memang sudah masuk nih di balai kota, sudah digodok. Ya mungkin setahun pertamanya Mas Pram masih konsolidasi ya proses di pemerintahan karena angka kemenangannya 50% agak tipis. Nah mungkin tahun depan kita lihat mudah-mudahan ada progres yang signifikan dari Mas Pram. Tapi seperti tadi Bang Lukman bilang bahwa memang kita di gagasan kita balai warga tuh ekosistem, jadi bisa pakai apa aja, bisa pakai RPTRA, bisa pakai taman, atau apapun. Toh anyway udah ada juga gitu kan? Ya. Betul. Jadi nggak ini secara anggaran juga kan nggak perlu ya memanfaatkan yang sudah ada lah, tinggal dilanjutkan gitu. Nah kembali lagi nih, tadi kan sebenarnya mencoba menjembatani atau melakukan apa ya, debottlenecking yang antara tadi birokrasi dengan masyarakat. Nah, apa enggak sirik ya balai warga prakarsa warga? Tadi seperti saya bilang, ini kan perangkat birokrasi dia dapat gaji, RT RW dapat anggaran loh. Sekarang berapa untuk DKI? Ada insentif lagi. Kalau nggak salah 2,5 juta per bulan, saya lupa apa 3 juta gitu ya DKI RT. Terus RW lebih besar lagi. Terus gimana nih? Yang ini kan nggak bantuin tugasnya. Jadi birokrasinya banyak kerjaan yang nggak selesai bantu diselesaikan. Padahal mereka dapat gaji dan harusnya kan ada KPI juga segala macam. Betul. Dari sisi birokratnya itu. Kita belum tidak terpikir juga ke sana ya kan? Karena kita juga tidak ingin menjadi rivalnya mereka juga. Tidak juga terpikir apalagi berkeinginan menjadi rivalnya mereka. Tetapi dalam proses perjalanannya pasti ada juga yang tidak senang pada kita. Kita hiraukan hal demikian. Karena munculnya prakarsa warga banyak sekali juga awal-awalnya juga mempunyai persepsi yang berbeda juga dengan prakarsa warga. Ada orang yang menyebutkan, wah ini ormas baru yang sehingga bisa mengganggu yang lain. Gitu. Nah, tetapi itu terjawab bahwa kehadiran prakarsa warga tidak menjadi rivalnya mereka. Kehadiran prakarsa warga tidak menjadi bebannya birokrasi. Malah enak kerjaannya dikerjain gitu dong. Ini menjadi kolaborasi baru, artinya saya melihat sesuatu itu tidaklah harus besar, tetapi adalah bentuk kolaborasi. Kalau di era sekarang ini kan semua organisasi itu kan berjalan itu bukan karena ada organisasi itu besar. Organisasi itu punya uang anggaran yang besar. Tetapi kemampuan di berkolaborasi itu menjadi sukses. Bagaimana misalnya bisnis aplikasi Gojek itu kan sebuah kolaborasi antara perusahaan aplikasi dengan orang yang punya kendaraan, berkolaborasi. Itulah mitra. Pemerintah pun juga gitu. Di era yang namanya dalam bahasa kampus itu good governance, keberadaan itulah. Karena organisasi pemerintah itu sudah harus kecil. Sehingga beban anggaran itu tidak hanya untuk membayar birokrasi, ASN, tetapi adalah bagaimana anggaran besar itu untuk kegiatan program-program yang bisa nyampai dan dibutuhkan oleh masyarakat langsung. Intinya kolaborasi itu bisa harus kuat. Tapi kita berusaha menyampaikan kepada teman-teman ormas yang udah mapan gitu ya, bahwa
kita ini bukan pesaing atau apa, tapi memang kita selalu bahkan sampai hari ini kita komunikasi sangat baik lah. Jadi kalau ada bagian-bagian yang bisa kita kolaborasi dalam isu apapun, kita bisa jalan bareng lah. Misalnya dalam hal pengelolaan tambang yang diberikan kepada ormas itu gitu. Gitu ya? Lagi itu Belum sanggup. Belum sanggup. Oke. Nah, kembali ya, mungkin kita ini terakhir. Tadi concern dari Prakarsa Warga kan rakyat kelas menengah bahkan disebut miskin. Lalu kelompok rentan. Dan kita mau yang sifatnya inklusif. Ya kan? Ini kan sebuah tantangan besar. Kita bukan, Prakarsa Warga ini bukan organ pemerintah, bukan juga ormas, bukan LSM yang memiliki donatur, itu kan tantangannya gede sekali gitu kan. Yang pasti bukan organ tunggal kan? Ah, itu lagi kan. Ada 200 tadi, ada 200 soalnya tadi. Rajin ibadah lah. Sementara kalau kita ngomong rakyat miskin, itu kan konotasinya ekonomi. Ya. Nah, pertanyaan saya ini ya, bagaimana cara atau program yang dirancang oleh Prakarsa Warga sehingga masyarakat miskin tadi, kalau menurut bahasanya Menkeu kita, Pak Purbaya, menjadi kaya bersama. Apa yang Prakarsa Warga gagas untuk ke arah sana? Karena gini, rasio kita ternyata di Jakarta ini makin lebar loh. Betul. Itu tadi, keterbatasan pemerintah itu ada batasnya. Misalnya pemberdayaan UMKM. Itu sudah bagus. Ada apa waktu itu ya, ada Jakpreneur lah. Jakpreneur itu sudah bagus. Tapi persoalannya itu baru pada levelan kecil. Padahal UMKM kita juga yang mikro itu banyak. Ya. Bertebaran. Itu tidak tergarap. Nah, itulah yang kita ngapain nih? Yang kita dorong. Yang ada beberapa misalnya yang ikut Jakpreneur. Kan ada prasyaratnya. Ya. Yang tidak lolos ini lalu terbiarkan kan. Ini yang harus jangan terbiarkan. Kita bagian dari jembatan itu yang harus tetap kita tangkap. Konkretnya apa nih yang sudah dilakukan atau akan dilakukan oleh Prakarsa Warga supaya orang yang tadi tidak masuk ke dalam kriteria itu akhirnya bisa diberdayakan masuk? Ada beberapa tadi yang saya cerita juga. Kok ada pengusaha melihat kesian sekali. Dia ada di pinggir jalan tapi terusir. Itu bisa nggak sih dibantu? Kalau ada tempat, ini kanlah kasihan mereka terombang-ambing. Kita komunikasikan. Pak Wali, Pak Seko, Pak Kasuban, ada ini. Kita ada kesilahan untuk ini supaya ini bagus. Oke, kita ketemukan. Dan itu jadi bagian lobby. Kita carikan pendampingnya yang profesional, yang itu dibiayain oleh pemerintah untuk digarapin. Dari NIB-nya kita buatkan sampai bagaimana buat branding sederhana kita buatkan. Bagaimana cara hospitality, itu proses bagaimana mereka untuk naik kelas terus. Jadi ada dua ini strategi lah kira-kira Bang Alp. Saya tambahin sedikit. Jadi secara sistemik gitu ya, kita dorong yang tadi Bang Alp, soal pendamping sosial. Jadi pemerintah nih negara kerja. Kalau mereka kerja sebenarnya kan kita santai aja jadinya, nggak ngapa-ngapain bahkan. Bahkan mungkin prakarsa nggak harus ada gitu. Jadi kita dorong yang sistemiknya, yang sistemnya pemerintah mengerjakan ide-ide yang tadi coba kita gagas soal pendamping sosial. Tapi yang laten yang kita kerjain hari-hari itu juga kita lakukan. Kayak misalnya tadi Bang Lukman cerita soal UMKM ya. Misalnya di Balai Warga itu karena ada ruang, maka di situ kita coba UMKM di sekitar lokasi di wilayah itu di Jagakarsa, terus kita diskusi, kita ngobrol. Oke, mungkin mereka butuh tempat, jadi mereka kita adain bazar di balai, kemudian kita bantu pendampingan. Mereka butuh bantuan bikin kris, seringkali nggak semua orang tahu caranya.
karena itu salah satu, ini kan teknologi sekarang. Ya. Kita bantu misalnya dalam hal menu kesulitan pembuatannya, branding segala macam. Nah, itu lalu kita berkomunikasi dengan pemangku wilayah setempat di tingkat kelurahan dan kecamatan, karena juga Jackpreneur kita sampaikan bahwa ini yang sehari-hari lah coba kita kerjakan gitu. Selain tadi pendampingan sosial soal KJP dan lain-lain, tapi secara sistem juga kita tetap dorong supaya pemerintah nih kerja gitu. Wah, ini kalau saya lihat ini luar biasa sekali ya Prakarsa Warga ya. Satu, kegiatannya banyak, dalam artian yang harus dirangkul para pihak ini ya, itu banyak banget. Harus kreatif juga, supaya para pihak ini juga mau mensupport. Lalu bagaimana mengedukasi masyarakat. Yang repotnya Mas Iyo, mereka nggak bergaji, Nah itu. nggak ada pemasukan karena nggak punya usaha. Kewalahan gitu. nggak nanti kira-kira? Nah, pertanyaannya, oke lah, itu situasi yang sedang kita hadapi. Nah, sebagai closing statement nih, Bang Lukman, Mas Heru, silakan sampaikan, baik itu kepada gubernur sebagai pemangku tertinggi wilayah kita tentang misi yang bagus ini, baik juga kepada pemangku wilayah sampai di level kelurahan, dan juga masyarakat, apa yang diharapkan mereka memotret Prakarsa Warga. Pendek-pendek aja. Prakarsa Warga harus menjadi kolaborasi pemerintah. Tetapi Prakarsa Warga bukanlah juga malaikat. Sehingga tugas utama itu ada di pemerintah. Bagaimana pemerintah melihat itu dan menjadi masukan oleh Prakarsa Warga sehingga terjadi kolaborasi untuk memperkuat pemerintah sendiri. Mungkin kita Memperkuat tunggu pemerintah yang tadi ya. dengan memperkuat masyarakat. Nah, yang kita tunggu tadi apa? Naskah akademik. Apa yang menjadi respons pemerintah terhadap itu. Ya. Oke, mudah-mudahan visi pemerintah, polisinya nanti itu benar-benar bergaung nih. Ya, melalui betul. Prakarsa. Saya punya ide nih. Ini belum pernah ada Menteri Keuangan yang mempersoalkan ini nih. Bagaimana mengurangi orang miskin, menghilangkan orang miskin. Saya punya ide nih. Belum pernah ada yang punya ide. Jangan diangkut. Caranya adalah jadiin dia orang kaya. Maka orang miskinnya hilang. Yang kaya jadi miskin. Jangan. Jangan. Nah, Mas Heru gimana nih? Apa yang menjadi harapan supaya potret terhadap Prakarsa Warga itu menjadi berimbang dan positif? Tadi seperti disampaikan Mas Lukman, prinsipnya kita hadir untuk membantu pemerintah, otoritas. Harapan kita memang pemerintah bisa kerja maksimal, terus juga masyarakat punya kemampuan untuk berdaya. Kita menemani masyarakat dan teman-teman prakarsa di lapangan mungkin yang meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan uangnya gitu untuk sementara ya kita kerja keras lah. Harapannya mungkin Jakarta bisa jadi rumah untuk semua, untuk kita semua, dan menjadikan yang tadi saya bilang, mudah-mudahan kemiskinan jadi masa lalu gitu. Oke. Ya, Mas Iyo, habis nih kita nih waktunya nih. Oke, demikianlah pemirsa semuanya, para warga Jakarta khususnya, semoga dengan keberadaan Prakarsa Warga ini, tadi ada hal yang saya menarik ya, sebuah kota atau sebuah negeri akan menjadi bagus kalau bukan cuma pemerintahnya saja yang bekerja, tetapi ada partisipasi warganya di situ ya. Jadi silahkan kita warga Jakarta sama-sama untuk mengaktifasi diri kita untuk kemajuan kota kita bersama. Gitu ya, Siap. Kang Alop ya. Mantap. Terima kasih. Terima kasih. Mas Lukman.